dari informasi yang saya gali itu sekitar 8 meter. Sangat dekat sekali jarak perjumpaan macan dengan orang yang melihat iya, itu ya? Antara macan dengan orangnya itu sekitar 8 meter. Terus ketinggiannya sekitar ya 80 cm lah. Oh, berarti besar seperti di video itu berarti? Iya, kemungkinan seperti itu sama. Iya. Ya, hampir sama dengan kambing lah, sekambing. Kalau harimau sekambing sudah membahayakan. Ya, berarti saksi hidup itu ada sebenarnya? Ada. Itu pekerja saya. Setelah menjumpai itu dia yang namanya sendirian. Iya. Gugup dia. Gugup. Ya antara gugup, takut, ciut nyali. Dia nggak berani bergerak. DNA Soul, always connected with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama DNA Soul, always connected with you. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang cukup berkompeten ya. Dan tema yang paling menarik yang akan kita kupas kali ini adalah terkait dengan kemunculan harimau Jawa di lereng Gunung Wilis. Iya, ini sangat menarik ini dibahas. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah kepala Resort Perum Perhutani Karangrejo KPH Kediri ya, dan bertugas di KPH Kediri saat ini sudah 3,5 tahun. Dan inilah Mas Slamet Winarno. Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik, Mas Slamet Winarno, mungkin langsung saja bisa diceritakan sebelumnya terkait dengan video 29 detik yang sempat viral di media online, di media massa, bahkan di YouTube itu. YouTube, Facebook. Iya. Sekitar beberapa minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu saya melihat di Facebook, ada kemarin juga kalau nggak salah kita di YouTube ada, saya melihat itu terkait dengan beredarnya video penampakan harimau yang terekam kamera, yang di situ di lokasinya adalah seperti di kawasan hutan karet itu namanya ya? Tanaman jati. Saya melihat jati itu. Dan saya melihat juga kualitas videonya juga kurang bagus. Amatir jadi ya? Agak amatir. Kelihatannya amatir, jadi tidak begitu bagus rekamannya. Terus di situ ada tagnya lokasi. Namanya Sendang itu wilayahnya. Iya. Kemarin saya melihat malah ada dua tag lokasi. Pertama adalah mungkin tagnya kurang sempurna. Tag lokasinya Endang gitu. Endang. Terus yang kedua beberapa hari gitu saya melihat tagnya Sendang. Seperti itu. Yang saya lihat seperti itu kemarin itu yang banyak beredar ini. Oke. Menurut Mas Agus, Mas Slamet. Agus. Menurut Mas Slamet itu apa benar itu video 29 itu diambil di Sendang atau memang sebelumnya ada beredar video sehingga diedit hingga menyerupai itu? Kalau awalnya saya melihat sudah hampir 1 bulan, hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan yang lalu saya juga melihat video seperti itu. Sama persis. Cuma waktu itu saya tidak melihat adanya tag lokasi, tidak ada tag lokasinya. Saya melihat hanya rekaman harimau itu berjalan di ya sama persis dengan yang itu video itu di hutan jati. Setelah itu kita di grup teman saya, di grup kebetulan alumni saya di kehutanan itu saya tanya teman-teman yang di daerah Kebodarjo, Cepu, Ngawi sampai ke daerah Blora. Itu memang katanya di situ sudah ramai, sudah ada beredarnya video tersebut. Video yang sama itu ya? Yang sama, di awalnya belum ada tag lokasi Sendang. Setelah di sana saya melihat dari tanggapan teman-teman itu
di sana katanya tidak pernah menjumpai harimau tersebut. Memang klasternya kawasan hutan itu kan di Jati memang identik di daerah kawasan Nganjuk ke utara karena tidak di pegunungan. Kalau di pegunungan memang kelas perusahaannya atau kelas hutannya memang rimba jadi tidak jati seperti pinus juga. Ya seperti pinus dan sebagainya itu. Karena lokasinya topografinya miring sehingga itu bukan klaster perusahaan jati. Itu sekitar hampir 2 bulan yang lalu saya melihat itu. Terus setelah itu kami melihat ada beredar lagi video yang di tag Sendang itu. Terus saya sempat melihat, terus ada sama persis di situ juga ada tag lokasi di Sendang. Terus setelah itu banyak yang WA saya menghubungi saya bahwa Pak apa ini benar, baik itu dari masyarakat dan sebagainya. Pak ini apa ini benar di lokasi Sendang. Terus banyak lagi seperti itu. Terus karena saya juga bertugas di situ, lokasi-lokasi di situ juga hafal, apalagi di situ juga pangkuan saya, sehingga kami selama ini saya konfirmasi bahwa kami selama ini belum pernah menjumpai harimau sebesar itu. Terus ada tanaman jati yang datar juga. Nah itu bukan identik dengan lokasi ataupun kelas tanaman di kawasan hutan di Sendang. Karena di Sendang sendiri dominannya tanaman rimba, pinus. Hingga saya yakin di kawasan Sendang nggak ada itu. Dengan keyakinan saya nggak ada itu. Berarti dilihat dari tekstur tanah kemudian tanamannya itu secara logika sudah itu bukan wilayah Sendang gitu ya? Secara logika bukan wilayah Sendang. Dari melihat kita mengidentifikasi lokasinya, terus dengan kedekatan pengambilan gambar seperti seolah-olah itu memang ditunggu-tunggu betul ya penampakannya. Artinya memang settingan gitu ya, kayak settingan. Bisa jadi gitu seperti itu karena zaman sekarang pun rekayasa digital itu sangat tinggi sekali, cepat dan kami juga merasa ini mungkin juga kaitannya dengan momen kemarin adanya laporan dari masyarakat penampakan harimau di kawasan hutan itu, sehingga ini mungkin dimunculkan lagi dengan tag lokasi di Sendang. Oke, sebentar Mas Slamet. Jadi antara video yang muncul tanpa tag lokasi dengan laporan masyarakat itu duluan mana? Itu duluan munculnya video yang di harimau itu yang nggak ada tag lokasinya. Itu lebih duluan. Berarti video itu beredar duluan dan dicepu tanpa tag lokasi itu ya. Dan kemudian ketika ada laporan masyarakat, video itu dimunculkan dengan adanya tag lokasi gitu ya. Betul. Sehingga kalau lokasinya cepu ataupun mana itu saya kurang tahu. Cuma kita memang kita punya teman-teman di sana, kita konfirmasi juga nggak ada itu juga belum bisa dipastikan lokasinya. Tapi sudah beredar di sana. Sudah beredar duluan. Nah, terus selanjutnya kemarin itu yang viral adanya tag lokasi di Sendang dan video yang sama seperti itu. Di teman-teman Mas Slamet itu di Cepu itu tahun berapa itu munculnya? Tahun 2020 sekitar bulan 10-11. Sementara di Sendang laporannya? Kalau di Sendang laporan itu di awal 2021. Di awal baru 2021. Saja berarti. Iya, baru saja. Baru belum lama ya? Belum lama. Lah setelah kemarin kita bersama BKSDA waktu laporan itu dan juga banyak media yang ikut juga ke sana ke lokasi melakukan identifikasi. Itu selang beberapa waktu saya melihat muncul video tersebut. Nah, yang ada tag lokasinya Sendang. Artinya gitu kan. Video itu muncul setelah ada tim dari BKSDA itu. Iya, setelah pemberitaan di media massa terkait laporan masyarakat perjumpaan dengan
satu harimau ya seperti itu. Berarti pas itu yang pengunggah itu juga sangat istimewa itu namanya pengalaman sepertinya. Ya konten kreatornya cukup kreatif. Berarti artinya video yang terlanjur beredar di medsos dan isu di luar itu memang itu berarti palsu ya, Pak Slamet? Palsu tidaknya saya kurang tahu, tetapi itu dari yang kita menganalisa dari beredarnya yang awal dan juga yang akhir itu sudah editan. Saya yakin editan karena hampir sama persis. Yang kedua adalah di kawasan kami di Pangkuan wilayah Kecamatan Sendang itu tidak ada lokasi tanaman jati yang seperti tersebut, nggak ada karena kita kelas tanamannya beda, kita rimba. Oke, selanjutnya terkait dengan laporan masyarakat itu sebenarnya gimana itu kronologinya awal mulanya kok ada laporan itu? Kemarin di awal 2020 itu kita diberikan informasi dari teman-teman kami di aktivis lingkungan itu diberikan informasi bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat itu terkait dengan perjumpaan dengan harimau. Harimau itu mendekat di kawasan perkampungan di Kecamatan Sendang ya, di Kecamatan Sendang. Di titik desa? Di desanya Nyawangan. Itu ya kurang lebih sekitar 500 meter lah dari pemukiman warga ya. Terus di lahan-lahan lahan-lahan pertanian warga. Nah, terus juga pernah ada yang menjumpai tersebut, terus akhirnya ada laporan, terus diterima atau yang mendapatkan dulu adalah teman-teman dari lingkungan, langsung disampaikan ke kami dan juga BKSDH. Berarti tidak langsung ke Anda ya, itu dari orang yang menjumpai tidak langsung ke Anda tapi melalui aktivis dulu. Iya, itu kan gini. Ya itu runtutan pertama seperti itu. Terus kita mendapatkan informasi tersebut bareng juga teman-teman itu juga menginformasikan kepada BKSDH. Terus BKSDH langsung menghubungi kami, terus mengagendakan untuk olah lapangan, terus ke masyarakat mengumpulkan informasi, terus didampingi oleh teman-teman di aktivis lingkungan. Kebetulan waktu itu memang tidak terjadwal sehingga mendadak, terus kami akhirnya tidak bisa mendampingi. Terus selanjutnya kami juga karena kita di beda tempat, saya juga ada waktu itu kepentingan, terus akhirnya berhubung lokasinya berdampingan dengan tim BKSDA yang melakukan identifikasi di Nyawangan, terus saya di Nglurupnya, Kecamatan Sendang. Terus saya juga di situ karena menyampaikan informasi itu ke warga. Ternyata di situ di warga Nglurup itu juga ada yang menjumpai. Berarti ada laporan baru langsung ke saya. Langsung ke saya. Itu pekerja sadap saya di Desa Nglurup. Berapa orang? Waktu itu masih satu orang. Terus menyampaikan ke saya bahwa dia pernah menjumpai juga, tapi lebih duluan dari yang warga Nyawangan tadi yang menjumpai. Itu dia menjumpai sekitar akhir November. Akhir November. Setelah perjumpaan itu jaraknya sekitar nggak ada 10 meter. Sekitar 8 meter seperti yang kita sampaikan kepada teman-teman media kemarin dan juga PKSDH. Itu informasi yang saya gali itu sekitar 8 meter. Dekat sekali jarak perjumpaan. Macan dengan orang yang melihat itu ya? Antara macan dengan orangnya itu sekitar 8 meter. Terus ketinggiannya sekitar 80 cm lah. Oh, berarti besar seperti di video itu berarti? Iya, kemungkinan seperti itu, sama. Hampir sama dengan kambing lah, sekambing. Kalau harimau sekambing sudah membahayakan. Berarti saksi hidup itu ada sebenarnya? Ada. Itu pekerja saya. Setelah menjumpai itu dia yang namanya sendirian, dekat ya, untungnya
harimau itu mungkin juga ini menurut dia itu kan dia posisinya di jalan Jalan setapak di tengah setapak. hutan gitu. Iya. Waktu itu dia mengunduh getah terus di sepeda motor mau menaikkan getah pinus yang dia unduh itu. Iya. Selanjutnya dia mendengar kayak orang gereng terus ada kerusuk ya gitu kan. Karena kan ada semak-semak. Setelah dia menoleh ternyata di situ ada harimau. Berarti di belakang dia. Di belakang dia. Di belakang terus kelihatannya dia memang mengarah jalannya lewat jalan setapak itu. Oh, si macannya dia mau lewat ke situ tapi dari arah belakang. Terus setelah dia meloleh mungkin ya hanya beberapa detik lah berhadapan dalam jarak sekitar 8 meter itu. Si harimau ini malah naik karena kan posisinya kan kemiringan ini terus jalan di tengah kan. Terus setelah saling berhadapan sebentar nggak ada nggak ada 2 menit lah, nggak ada 2 detik lah. Itu terus macan ini harimau ini naik. Malah naik itu menjauh ya. Menjauh mencari jalur lain. Di semak-semak gitu, terus akhirnya lewat atasnya. Itu satu itu macannya. Satu terus atasnya terus pergi menjauh. Dia nggak berani bergerak. Dia sempat lari itu ya, yang melihat itu. Yes, tetap diam ya. Diam di tempat ya, terpaku. Tapi nggak terdokumentasi itu, Pak. Nggak sempat. Dan nggak bawa HP, nggak bawa. Oh, memang tidak membawa perlengkapan. Nah, iki sing angel. Oke. Apalagi yang dia namanya juga opo. Basa Jawa ini koplok ya kan. Ya nggak bisa. Berarti nyalinya sudah sangat menciut ya, kondisi seperti itu. Lah harimau itu kan kalau secara auranya itu kan kuat sekali. Sadis. Aura kuat sekali. Kita pun berhadapan mungkin dalam kondisi normal ya seperti itu. Makanya mangsa-mangsa harimau itu mungkin ya ciut duluan ya. kayak sempit lah mau gerak kemana. Apalagi yang seperti dia. Dia aja kalau katanya juga laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Dia aja kayak mau kabur nggak bisa, terus mau bergerak nggak bisa. Berarti seperti dunia itu sempit. Menghadapi seperti itu. Kondisi seakan waktu berhenti berputar. Nah, itulah auranya seorang seekor harimau. Yang di hutan itu. Raja rimba. Tapi itu tidak sempat ingin menerkam gitu ya, Pak? Enggak. Ceritanya gimana itu? Enggak sempat. Enggak ya. Tapi itu tetap berpapasan mata. Sempat ceritanya. Katanya sempat. Memang berarti papasan mata ya? Iya, berhadapan. Cuma tidak ada reaksi untuk menerkam gitu. Tidak. Jadi sudah pada titik terdekatnya 8 meter itu 8 meter loh terus ya melintas lewat atas. Berarti bisa digambarkan dia itu dari belakang berjalan menuju orang itu. Ketika berpapasan mata kemudian dia pindah jalur. Seperti itu. Misalkan harimaunya ndablek berarti dia langsung bablas gitu ya. Iya, apa yang terjadi. Oke. Kita break sejenak untuk minum kopi dulu. Oke, di stop dulu Mas Ajis. Sesuai dengan referensi yang pernah ditemui juga itu apa saja itu? Kalau saya pernah menjumpai itu kan kalau di kawasan hutan, khususnya di hutan lindung itu kan puncak ya. Puncak sudah termasuk puncak di Wilis itu kan. Oh, puncak Wilis. Iya, karena kan hutan itu kan ada 2 fungsinya. Fungsi utamanya adalah hutan produksi dan juga hutan lindung. Kalau di hutan lindung itu memang murni untuk kawasan perlindungan yang di situ hanya untuk penghijauan. Iya, untuk kehidupan seperti ketersediaan air, terus penyedia oksigen, bukan untuk untuk mencari perekonomian. Produksi. Karena di perekonomian masyarakat itu ya kita berkolaborasi di kawasan hutan produksi. Karena kita juga di kawasan lindung itu kita jaga betul, kita semua stakeholder kita bersama-sama dalam menjaga kawasan perlindungan. Nah, di situ kalau namanya hutan lindung juga banyak satwa-satwa, terutama ya burung, ada monyet juga yang di puncak-puncak itu kan ada.
Terus yang kemarin itu ada harimau yang saya juga belum menjumpai sebenarnya, cuma dari masyarakat yang pernah menjumpai ada. Gitu. Ya hewan-hewan lain lah ada. Oke. Tetapi secara fakta video itu benar atau tidak? Kalau secara fakta, menurut saya ini pendapat saya saja, itu tidak benar. Saya yakin tidak benar itu, karena dengan dari pertimbangan-pertimbangan yang dari awal saya sudah pernah melihat itu, terus muncul lagi di kala kemarin ada kita masyarakat yang melaporkan pernah perjumpaan itu, terus ada editan lagi teks sendang dengan video yang sama. Saya itu bukan itu. Berarti video rekayasa ya, murni ya. Video rekayasa. Bisa jadi nanti ketika ada laporan video itu dimunculkan dengan bentuk berbeda. Oh, dibuat diedit lagi. Diedit lagi. Ya. Karena yang di teks sendang itu juga pernah keluar 2 video. Saya pernah melihat itu malah endang. Wah, ini kurang sempurna dalam pengeditan ini. Mungkin orang jauh jadi tidak tahu kata sendang. Itu kondisi seperti itu pada saat video beredar itu, masyarakat Sendang itu bagaimana? Ada yang panik? Ada sempat panik itu menghubungi saya. Pak, apa benar ini di sini? Berarti menimbulkan kekacauan. Kekacauan juga, keresahan juga karena masyarakat kan banyak yang di atas itu, khususnya di Kecamatan Sendang itu kan banyak tergantung di kawasan hutan perekonomiannya gitu. Berarti nggak situ ngarit ya? Iya, bisa membuat ketakutan. Terus apalagi pekerja saya, tapi alhamdulillah kita di setiap kita ke masyarakat, setiap kita ke kawasan hutan yang kita jumpai teman-teman pekerja itu, ya kita berikan pengarahan lah. Ya kita tetap waspada. Yang namanya satwa itu kan juga kadang juga buas, kadang juga gitu kan. Kita juga tetap waspada, tetapi tidak usah adanya ketakutan yang berlebihan, karena nanti perekonomian masyarakat juga akan terganggu dengan ketakutan tersebut. Makanya ini kami sampaikan pada teman-teman yang video yang di tag beredar harimau terus tag sendang itu nggak benar sebenarnya itu. Ya, dampak setelah kejadian, artinya setelah video beredar, kemudian dampak setelah ada laporan kepada masyarakat dan terhadap produktivitas kerja itu bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah ini tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh karena kita juga intensif sekali bersama masyarakat. Kita juga memberikan pengarahan, ya tetap akhirnya masyarakat tetap ke hutan, dan juga kita bersama stakeholder terkait termasuk BKSDH, pihak kepolisian, terus aktivis lingkungan, masyarakat itu kita konsisten di dalam menjaga kawasan-kawasan perlindungan, baik itu satwa maupun tumbuhan-tumbuhannya yang dilindungi seperti itu. Oke, sedikit melenceng dari topik, tetapi ini perlu saya tanyakan. Apakah selama ini ada perburuan liar di kawasan Puncak itu? Dulu waktu saya awal-awal masuk itu kan juga banyak, ya nggak banyak sih, tetapi sering kita menjumpai itu. Terus akhirnya pertama kita sosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kita gandeng semuanya, apalagi terutama pemuda-pemuda juga. Terus kita berikan pemahaman. Akhirnya ada kesadaran itu. Terus kita pasang-pasang banner-banner gitu. Larangan-larangan seperti itu, himbauan-himbauan. Akhirnya ada kesadaran dari masyarakat. Akhirnya setiap ada yang naik dengan membawa senjata untuk perburuan itu dikontrol oleh masyarakat sendiri juga. Masyarakat ada kesadaran juga. Hingga ya ini bagus lah, saya pikir itu bagus, sehingga kita selalu mendampingi, dan akhirnya akhir-akhir ini ya nggak begitu banyak, dan nggak ada, kayaknya kita sudah nggak pernah lihat itu. Dan juga apalagi di kawasan bawah, masyarakat desa, terus dari pihak-pihak desa juga kadang juga mengeluarkan perdes terkait dengan perburuan, terus seperti nyetrum di sungai mencarikan dengan semuanya ada. Berarti pemburu yang berencana ingin
mencari burung atau dan lain sebagainya itu kemungkinan sudah dihentikan oleh masyarakat sekitar ya. Iya, kemungkinan sudah dihentikan masyarakat, dan saya yakin kalau ada yang naik pun kalau ketahuan dari masyarakat juga akan di counter juga, akan dilarang. Artinya memang masyarakat betul-betul peduli juga. Betul-betul peduli karena memang itu ya juga habitatnya, habitatnya kita jangan mengganggu. Terus yang kedua adalah itu kekayaan kita, sumber daya alam kita. Karena apapun kita mempunyai ekosistem yang saling ketergantungan seperti itu. Oke, terakhir Mas Slamet, ini untuk kelestarian flora dan fauna yang ada di wilayah Mas Slamet ya. Mungkin ada pesan dan kesan bagi kita semua utamanya agar visi misi dari pemerintah menjaga kelestarian hutan dan alam itu bisa tersampaikan gitu. Ya. Saya berpesan, saya menghimbau pada seluruh masyarakat juga. Dan semuanya lah pihak-pihak yang terkait dan juga teman-teman aktivis, mari kita sama-sama menjaga kelestarian hutan ini, terus menjaga ekosistemnya karena yang namanya sumber daya hutan, sumber daya alam itu kan juga mempunyai peran penting di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau rusak itu kan, apalagi masyarakat Tulungagung ini saya yakin semuanya air minum yang paling utama itu kan tergantung di Gunung Wilis. Jadi jangan sampai ini hutan yang kita jaga, hutan lindung yang kita jaga ini dirusak. Itu yang kedua adalah satwa-satwa yang ini merupakan kekayaan kita. Mari kita jaga, mari kita lestarikan sehingga kita berupaya. Apa yang kita upayakan ini bukan untuk kita saja, tetapi untuk anak cucu kita. Dan ini yang kita tumbuhkan keikhlasan ini sehingga mereka menyadari semuanya. Mari kita sama-sama untuk menjaga itu. Oke. Memang peran masyarakat itu sangat penting karena hutan milik kita semua ya. Iya, betul. Oke, satu poin kesimpulan pada obrolan kita kali ini adalah video 29 detik tentang penampakan harimau Jawa di Gunung Wilis adalah hoax. Nah, itu teman-teman didengarkan ya, itu palsu. Oke, hoax dan jadi palsu ya. Iya. Jadi tidak perlu takut lagi untuk wilayah Sendang dan sekitarnya. Nanti takut mau berburu mau mengambil rumput di hutan, teruslah beraktivitas seperti biasa, teruslah menjaga hutan dan teruslah menonton DNA Show Always Connected with You. Terima kasih Mas Slamet. Sama-sama, selamat sore.